Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk price atau bukan price nih ya, maksudnya ke dalam kategori persentase dari Fair and Greed Index, dia di area 66/100 ya. Indeksnya altcoin sebenarnya di sini udah mulai positif ya, dari 37, 36 saat ini udah kembali naik sampai di kepala 44, dan semoga saja hari ini nanti teman-teman dia bisa sampai di kepala 50 lebih lagi. Market cap udah mulai rebound dari 3,7 something, kali ini di area 3,8. Untuk Bitcoin dominance di sini teman-teman masih stay di kepala 60-an. Semoga saja dominance ini segera turun ya, mungkin sampai di kepala 58, 55 sampai di kepala 40. Kalau dia bisa turun sampai kepala 30 ya, maka di sini prospek daripada kenaikan altcoin ini sangat tinggi banget. Oke. Dan kali ini kita ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu tentang si Picoin teman-teman ya. Untuk Picoin sendiri, karena banyaknya dari rekan-rekan atau teman-teman yang minta dibahasin kembali dan banyak pertanyaan kenapa dia belum bisa listing ke Binance gitu kan. Nah, kita akan bahas teman-teman di mana di zona konsolidasi daripada si Pi Network ini ya, dia malah mengalami apa? Sebenarnya dia udah breakout teman-teman ya dari zona akumulasi ini. Nah, di sini itu dia udah breakout, cuman dia kembali lagi masuk ke area zona akumulasi kembali. Jadi dia ini saat ini beberapa candlestick yang terbentuk dalam 4 jam sekali, dia itu konsolidasi lagi. Ya, konsolidasi lagi. Padahal kita berharap nih dia udah breakout, dia udah menyentuh di zona ini ya, resisten sebelumnya ini teman-teman udah kesentuh. Walaupun dia nanti mau sedikit retrace, kita berharap kemarin tuh retrace atau koreksi dia bisa sampai di kepala 47, habis itu dia rebound kembali, dan ternyata sentimen penjualan masih cukup kuat untuk si Pi Network. Makanya di sini teman-teman ya, kalau kita lihat ya, semoga saja ya garis merah ini adalah menjadi zona terakhir titik terkuat daripada si Pi Network itu teman-teman ya. Semoga saja Pi Network ya, semoga saja Pi Network itu bisa segera rebound teman-teman ya, segera naik. Coba kalau kita naikkan ke time frame weekly atau mingguan ya. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman ya, ini Picoin itu kan terbentuk candle merah-merah terus kayak gini ya. Jadi kalau kita lihat memang area yang kita beri tanda ini di 39 ataupun di kepala 40 something, itu akan menjadi area titik pertahanan daripada Picoin ya. Semoga saja nanti ketika dia menyentuh di kepala 40 ataupun 399 ya, nanti dia segera breakout kembali. Semisal dia mau breakout sampai di kisaran sini ya lumayan ya, dari kepala 4, semisal dia breakout sampai kepala 6, kita juga udah dapat keuntungan. Syukur-syukur dia bisa naik sampai di kepala 1 dolaran teman-teman. Kalau dia naik sampai kepala 1 dolar, otomatis nih teman-teman juga udah senyum-senyum sendiri ya. Paling enggak ya breakout dia itu minimal bisa sampai di area 0,8. Semoga saja teman-teman ya. Oke. Dan di sini ya teman-teman, ada beberapa alasan kenapa Pi Network itu belum masuk atau listing ke dalam platformnya Binance. Ya, jadi ada 3 alasan dari para ahli kenapa Pi Network itu belum listing ke dalam platformnya Binance. Padahal Binance juga udah melakukan voting dengan suara sekitar 86% mendukung pencatatan Pi untuk masuk ke dalam platformnya Binance. Nah, jadi setelah peluncuran jaringan Pi terbuka, Pi Network, banyak anggota komunitas berharap Picoin yaitu bisa listing atau terdaftar di dalam platformnya si Binance tersebut. Bursa kripto terbesar di dunia, meskipun ada dorongan kuat dari komunitas dengan 86% suara mendukung Pi untuk terdaftar di jaringan di platformnya Binance. Tapi sampai saat ini kita belum menerima kabar baik tentang pendaftaran di Binance.
Lalu apa alasan kenapa Binance itu belum bisa mendaftarkan daripada si Picoin? Nah, yang pertama adalah kode dari blockchain-nya Pi Network yang tidak terbuka untuk publik gitu kan. Ini bisa menjadi salah satu alasan kenapa Pi Network belum terdaftar di Binance. Salah satu alasan utama mengapa Picoin itu belum terdaftar di bursanya Binance ya adalah karena blockchain daripada Pi Network yang tidak bersifat open source menurut Wong Code ya yang terbuka gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat penting untuk membangun kepercayaan dan memungkinkan penilaian teknis yang transparan. Nah, ini adalah standar yang sudah diterapkan oleh banyak proyek kripto besar lainnya. Keamanan dan transparansi adalah dua faktor yang sangat diperhatikan oleh bursa seperti Binance dan Coinbase. Tanpa kode yang terbuka, sulit bagi pihak eksternal untuk melakukan audit atau pemeriksaan teknis terhadap jaringan Pi. Nah, dalam dunia cryptocurrency yang sangat bergantung pada kepercayaan dan keamanan. Jadi kode terbuka menjadi syarat yang penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut dapat dipercaya oleh para investor atau pengguna. Yang kedua, tidak adanya audit keamanan pihak ketiga yang terverifikasi. Mungkin seperti Certik dan sebagainya gitu teman-teman ya. Jadi masalah lain yang juga menjadi penghalang adalah tidak adanya audit keamanan dari pihak ketiga yang terverifikasi. Binance dan Coinbase sangat memperhatikan standar keamanan yang ketat untuk melindungi pengguna mereka dan mematuhi peraturan yang berlaku. Pi Network belum menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa mereka telah menjalani proses audit yang sah. Bahkan klaim audit yang sebelumnya disampaikan oleh pihak Pi Network ternyata dibantah oleh pernyataan resmi mereka sendiri. Ini menunjukkan adanya kurangnya transparansi yang menjadi perhatian bursa besar. Meskipun audit pihak ketiga bukanlah syarat wajib untuk terdaftar, audit tersebut akan meningkatkan kepercayaan terhadap stabilitas teknis dan keamanan daripada si Picoin sendiri. Yang ketiga, Pi Network belum mengajukan permohonan listing secara resmi ke platform-platform atau bursa-bursa tersebut. Mungkin seperti Binance, Coinbase ya, Upbit, Gemini dan masih banyak lagi exchange-exchange lainnya. Nah, alasan ketiga yang diungkap oleh Wong adalah bahwa Pi Network itu belum mengajukan permohonan resmi untuk listing di bursanya Binance dan Coinbase. Saat ini Picoin memang sudah terdaftar di beberapa bursa seperti Mac Global, OKE, Gate.io dan beberapa bursa lainnya. Akan tetapi bursa-bursa tersebut belum bisa mengangkat harga daripada Picoin untuk kembali rebound kembali ya. Nah, kemungkinan besar bisa sangat mengangkat atau bisa sangat membawa Pi Network ini naik lebih signifikan saat Pi bisa terdaftar di salah satu sentralisasi exchange terbesar dunia seperti Binance ya ataupun Coinbase ya. Gemini, Upbit juga sangat bisa membantu untuk mendorong Picoin itu melalui pelistingan. Nah, meskipun Picoin telah mendapatkan dukungan besar dari komunitas dan memiliki potensi besar di pasar kripto, sejumlah tantangan teknis dan prosedur masih menghalangi jalan mereka untuk terdaftar di platformnya Binance. Ya, semoga saja teman-teman ya mainnet terbuka ya kan. Terus di sini Pi Network itu transparansi ya, semoga saja sih ya teman-teman ya dalam waktu dekatnya ada perubahan dari core timnya untuk membawa Pi Network jauh lebih baik lagi. Oke, mungkin ini dulu ya sedikit informasi, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.